Oke, balik lagi bersama saya Papa Geor. Dan saya Mama Geo. Jumpa lagi di acara Keluarga Geo. Dan share. Ini YouTuber magang. Pokoknya setelah habis dari Nggak mau pakai ulang balik lagi Oh, iya. guys, gitu dulu. balik lagi ke part 3. Ulang tadi masih nyamber. Oh, ya. Balik lagi ke part 3. Balik lagi ke part 3, balik lagi Mama Geor, Papa Geor. Sekarang kita bahas Tadi part part 2 nggak 3. ada. Ya kan bedain dikit nggak apa-apa. Oh, iya. Balik lagi Mama Geor, Papa Geor. Kita lanjut ke part 3. Setelah dia udah selesai ke Nugroho, dapat surat cinta untuk ke dokter Waluyo, dokter Objin gua. Dibacalah menyarankan proses inseminasi sama ke dokter Objin gua. Tapi dokter Objin gua bilang bahwa ngapain dibantu-bantu, orang mendingan normal, malu dibantu-bantu gitu-gitulah. Intinya bercanda. Intinya dia bilang Ini kita bisa usaha normal. dulu, Iya, usaha dulu semaksimal baru bisa. mungkin. Kalau ngeliat gejala-gejala yang ada, ini sifatnya tidak permanen, artinya bisa diperbaiki, masih bisa berjalan secara normal. Kecuali ketika kita let's say udah semua daya upaya, udah sampai 6 bulan masih belum berhasil, barulah proses inseminasi. Kalau inseminasi nggak berhasil, barulah maju ke bayi tabung kalau ada uangnya. Kan tahu sendiri memang. Setelah itu nah ini dia nih momen-momen. Tugas gue udah selesai cek ternyata dia ceknya banyak, nggak cuman sekali itu doang. Kalau gue cek pertama udah itu aja itu beres. yang PR PR tuh pertama, cewek. Wah itu udah pertama HSG dulu ya. HSG ya, pokoknya transvaginal udah kayak ya udahlah Tiap awalnya minggu pasti transvaginal udah ya. Transvaginal terus lah buat dilihat. Ya udah akhirnya disuruh HSG untuk melihat saluran ovum kanan kiri, ada yang tersumbat, jalurnya ada yang tersumbat atau enggak, segala macem lah. Jadwalnya ke HSG. Nah HSG juga nggak di sana, nggak ada, namanya juga itu kan jatuhnya klinik doang, klinik pribadi. Nah akhirnya gue cari-cari info HSG di mana. Tadinya gue mau di rumah sakit Hermina Jatinegara deket rumah, tapi ternyata HSG itu nggak setiap jam ada gitu loh. Jadi dia HSG misalnya hari apa, ada kalau di kita seadanya di rumah sakit itu ada jam 7 malam doang, seinget gue. Akhirnya gue cari dong, akhirnya pokoknya nyari-nyari ke rumah sakit Muhammadiyah, bisa siang plus deket kantor rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring ya itu akhirnya disitulah gitu. HSG itu jadi kita dikasih, waktu itu gue dikasih obat anti nyeri apa enggak ya, gue lupa. Kasih ya berapa menit sebelum HSG. Nah karena yang gue baca-baca itu mengerikan ya, asli. Sebenarnya sih kalau bisa nggak usah browsing ya, biar nggak tahu. Cuman namanya juga gue penasaran ya. Jadi tuh kayak dimasukin alat kayak bener-bener ke dalam banget, masuk ke vaginal kita. Itu kayak disemprotin apa sih, jadi di hasil ronsennya tuh kayak asap, jadi buat kelihatan kalau asap, kalau jalan apa enggak kan kelihatan kayak gitu-gitu dah. Nah kalau gue pribadi sih abis di HS emang, tapi dokternya enak juga, dokternya ngajak ngobrol, dibikin asik lah gitu biar gue nggak tegang. Kan pasti tegang ya, jangan tegang, soalnya kalau tegang nggak bisa masuk alatnya waktu itu. Ya udah nggak usah tegang. Ya udah tuh hasilnya langsung hari itu juga ya, beda ya 2 jaman 2 jam ya udah kita nunggu aja. Ya udah pas besoknya kita balik lagi ke dokter Waluyo Objin. Pas hasil HSG ternyata saluran gue sebelah kiri apa kanan ya? Kanan. Yang tersumbat sebelah kanan. Jadi kan dia posisinya gitu kan, kayak banteng gitu kan. Nah yang kanan ini kan proses telurnya di sini, nah menuju ke rahim itu yang kanan ada kayak gumpalan darah gitu ya. Gumpalan lah, ada hambatan. Gue shock ya, ada apa ini kan. Gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak serius kan. Seinget gue ya itu karena bisa jadi karena virus, guanya nggak fit atau apa. Jadi bukan masalah yang harus dioperasi itu apa enggak. Alhamdulillah aman, dan itu harus
setiap hari selama 8 hari seinget gue di diatermi namanya. Oh iya benar, inget ya. Diatermi. Nah, maaf gue orangnya lupaan. Diatermi ini gitu. Bagian dari fisioterapi. Jadi fisioterapi di bawahnya ada diatermi namanya. Itu adalah proses menghangatkan saluran, entah saluran darah, saluran apalah pokoknya berhubungan dengan darah. Itu dipanaskan. Hangat ya, rasanya hangat kan. Hangat enak. Dipanasin gitu kurang lebih 10 menit ya. Sekali terapi itu 10 menit lah. Nah, gue alhamdulillah juga klinik ini juga lengkap ada, jadi ya udah tinggal klinik deket. Klinik ini tuh mana? Klinik dekat rumah. Iya kan dia nggak tahu. Ya emang harus disebutin nama klinik depan dekat rumah. Dekat rumah iya sini kan dekat rumah. Repot. Klinik dekat rumah. Jadi sebelum ke kantor ya udah tuh di diatermi dulu. Jadi enak kayak anget-anget gitu. Ya, dan itu nanti biasanya keluar darah-darah gitu ya kayak kamu keluar darah gitu. Kagak. Ya kayak mens mah hasil HSG. Oh, bukan ya? Nah kalau HSG, oh iya, lau sih nyambung gitu, jadi kan gue lupa ngasih tahu. Iya, lau juga episode kemarin suka begini. Gue lagi ngomong apa, tiba-tiba, terus sampai gue kesel. Kan jadi lupa kan diurut. Ini yang gue rasain pokoknya, oh ya, habis diatermi balik lagi ke Waluyo. Seminggu setelah itu, setelah 8 hari balik lagi ke Waluyo. Nah, Waluyo bilang juga apa yang diambil jaringan, sampel jaringan. Iya itu entar. Ya santai dong. Ya udah Gi ngomong. Lau kan udah kelar tugasnya. Oh, iya gue nih yang banyak. Oh, iya bener. Sebagai yang nanam pohon ya, ladang. Nah, habis itu dibaca, alhamdulillah sudah aman. Tapi sebenarnya kata dokternya hambatan ini sebenarnya nggak masalah, bisa ada di saluran lewat yang satunya lagi. Kan kanan kiri ada 2, jadi sebenarnya kalau satunya begitu sebenarnya masih satu ini juga nggak berbahaya soalnya, tapi lebih baik diatermi buat membuka jadi jalan dua-duanya biar maksimal. Ya udah habis itu, nah ini dia yang nggak mau nakutin ya, tapi emang bener-bener gimana nih, gilai sih putu gelai sih. Jadi bulan depan pas menstruasi hari kedua menstruasi itu kesini ya buat diambil jaringan, katanya gitu. Diambil jaringan di mana? Gue kira di rumah sakit lagi dia pakai apa? Enggak, di sini aja. Di sini. Ya udah tuh, gue pikir ambil jaringan di transvagina tahu sendiri menstruasi hari kedua kan banyak banget. Udah itu lagi sakit-sakitnya masih nyeri, si petu nyeri kan. Ya udah. Nah pokoknya pas balik lagi part 4 gak nih? Enggak lah, masih enak ya, terus dulu. Pas itu pokoknya pas menstruasi hari kedua datang. Nah kebetulan banget dokter Waluyonya lagi nggak bisa tuh, pertama kali perdana bukan sama dokter Waluyo, pas lagi momen penting-pentingnya. Ya namanya juga gue udah biasa sama dia kan, udah nyaman lah, udah bodo amat gitu lah. Nah terus ya udah itu muda lagi dokternya kan, gue waduh terus dia apain sih dok maksudnya gitu, tapi asik, orangnya asik banget, enak juga bikin. Jadi katanya kayak dikuret, jadi kayak diambil kayak apa ya, sendok ya, kayak sendok es krim kayu cuman agak panjang gitu. Iya itu besi ya, itulah alat dokter gitu, diambil gitu. Gue langsung shock di transvaginal aja ngilu-ngilu gimana ya, apalagi itu dimasukin sampai ke dalam, memang ngambil jaringan gitu, karena katanya buat ngecek maksudnya tanahnya subur apa enggak, ada apa gitu-gitu lah, lebih di siapa tahu ada faktor apa gitulah gitu. Nah itu sebelum itu dikuret itu juga diambil jaringannya, gue disuruh minum obat juga sama susternya buat anti nyeri lah ibaratnya. Nah itu ditanya pokoknya ada mah nggak atau apa nggak aman gitu. Ini biasanya sih setengah pil aja, enggak maunya satu nggak apa-apa kan, nggak ada mah kan, nggak ada. Ya udah dikasih satu pil itu, bis ya udah deh diambil jaringan sama ditaro. Nah ya waktu itu kan namanya di klinik kita disuruh bawa sendiri itu, biasanya sih sama Waluyonya ya, maksudnya sama pihak kliniknya, nggak tahu, lupa juga ya berapa tahun lalu. Nah kita ke rumah sakit ASI untuk dikasih surat ya kan, waktu itu disuruh kasih aja, bilang dari
klinik dokter Waluyo disuruhnya kayak gitu, jadi kita ngasih sendiri tuh si hasil sampel jaringannya buat di lab, buat diperiksa di lab ya. Labnya dia nggak ada, jadi disuruh ke rumah sakit ASI, kebetulan kan nggak jauh, masih satu area Panglima Poli dan rumah sakit rekanannya dia juga, maksudnya lah rumah sakitnya doi. Ya udah, habis itu berapa hari sih lupa deh, pokoknya pas ngambil di cek labnya itu, pokoknya ambil hasil balik lagi buat lah berapa hari kemudian balik lagi buat dibaca lagi hasil jaringan gitu. Dari hasil itu gue lupa banget detailnya, serius lupa, pokoknya intinya sel telur gue ternyata kecil juga ya, kecil. Nah di saat itu udah tahap maju kita produksi lah ibaratnya ya. Belum. Udah Geor, karena pada saat itu pas dikasih itu gue dikasih resep obat. Enggak, dengerin dulu kenapa kecil. Itu jadi kemungkinannya jadi lebih kecil ketika bertemu dengan sperma yang bagus. Solusinya apa? Solusinya dikasih obat penyubur agar si sel telurnya matangnya besar-besar. Gitu. Iya. Dikasih obat pil kecil banget, sama vitamin apalah nggak tahu. Nah itu mahal, cuman berapa selama 7 hari ya kalau nggak itu fungsinya buat matengin si telur itu, sama bikin kualitasnya bagus ya sel telurnya. Sebenarnya awalnya disuruh suntik cuman dianya nggak ada stoknya, jadi dikasih pil itu gitu ya. Nah udah pas minum selama 7 hari itu disuruh balik lagi buat ngelihat hasil sel telur gue udah matang apa belum, udah bagus apa belum. Nah hasilnya seperti apa kita lanjut di part 4. Oke. Panjang ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, share, and like. Kelar. Ya kan kelar di part ini, boleh lah dadah dulu di part ini boleh dulu. Kan. Dadah. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini part 4. Mau lanjut begini, nggak mau ganti baju, besok syuting. Jadi 4 episode tampilan begini. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh ya, udah saya nanya aja. Nggak apa-apa lah kan satu bahas. Oke. Balik lagi bersama saya Papa Geor. Besok lagi ntar males. Lain udah opening masih didebatin. Ini udah jam berapa? Anaknya mau makan nggak? Emang jam berapa sih? Nah kan. Ini berapa ya? Main tek-tek aja lah. Coba jam berapa? Oh jam. Tuh 5:10. Anaknya tidak tidur. Saya mau suapin anaknya dulu. Part-partnya nggak jadi langsung deh. Bye bye. Kalau kata Bira, bye bye. See you.